Halo teman-teman sekalian, saya ingin berbicara terkait tentang penguatan moderasi beragama. Kalau bicara tentang moderasi beragama, tentu kita harus melihat apa dasar hukumnya dulu. Ya, dasar hukum yang pertama terkait moderasi beragama ini, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam undang-undang tersebut, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Selanjutnya diturunkan juga atau di dapat kita lihat juga di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 22 ayat 2, di mana setiap orang bebas memeluk agamanya dan masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kemudian ada juga Perpres, Peraturan Presiden tahun nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Pada pasal 2, di mana di sana disebutkan Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian ada juga Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Pada lampiran 3 yang di sana menjelaskan atau termaktub di dalamnya program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kemudian terakhir ada PMA nomor 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020 sampai dengan 2024. Pada lampiran 1 yang di dalamnya termaktub Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, teman-teman sekalian, lalu apa urgensi moderasi beragama itu? Urgensi moderasi beragama ini sebenarnya dilatar belakangnya dari beberapa tantangan. Yang pertama, tantangan berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Yang kedua, tantangannya itu berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif dan pemaksaan kehendak atau tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi yang memicu konflik. Menjadi tantangan ketiga yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Nah, kondisi kebangsaan dan keagamaan inilah yang memunculkan yang disebut dengan moderasi beragama ini, kehidupan kita menjadi toleran, harmonis, dan damai. Nah, teman-teman sekalian, apa rumusan moderasi beragama itu? Moderasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertiannya adalah pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Cuman kalau menurut bahasa Latin, itu moderasi itu kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, jadi sedang. Ya, moderat seperti itu. Bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata core atau inti esensi yang standar atau etika. Dan kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun, berimbang. Nah, jadi kalau kita lihat dari rumusan moderasi beragama ini, yaitu cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, sebenarnya moderasi beragama ini adalah merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, teman-teman, ada setidaknya beberapa indikator moderasi beragama ini. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu penerimaan kita terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, terutama dalam Undang-Undang tahun 1945 dan regulasi di bawahnya. Kemudian adanya toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia untuk bekerja sama. Yang ketiga adalah anti kekerasan, menolak tindakan seorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal,
dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam, kalau kita bicarakan apa yang kita kenal dengan local wisdom. Jadi ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama, ya monggo-monggo saja silakan. Nah, terakhir, muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama itu setidaknya ada 7. Yang pertama adalah memajukan kehidupan umat manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi keadaban mulia. Yang ketiga, menghormati harkat martabat manusia. Yang keempat, memperkuat nilai moderat. Dan yang kelima, mewujudkan perdamaian. Yang keenam, menghargai kemajemukan. Dan yang ketujuh, menaati komitmen berbangsa. Oleh karena itu, sebenarnya moderasi beragama ini sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Dan ini bisa kita laksanakan, implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.